Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya percaya di tahun 2022 ini, di tahun paradigma yang baru, semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, karena kita hidup di tahun yang penuh dengan berkat. Kita hidup di tahun yang semakin hari semakin meningkat tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi saya percaya, saya menyapa saudara-saudara yang ada di rumah-rumah. Kiranya saudara juga yang di rumah-rumah boleh beribadah dengan sungguh, seperti yang beribadah pada saat sekarang yang ada di gedung ini. Kita percaya boleh beribadah dengan sungguh. Mari saudara terkasih, sebelum kita masuk ke firman, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Bila sebentar Tuhan di mana hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkata-katalah atas kami Tuhan, berbicaralah kepada kami, sehingga kami menjadi orang yang mengikuti firman Tuhan, sehingga kami menjadi teladan-teladan yang baik ya Tuhan, di dalam kegelapan dunia ini ya Bapa. Bapa Surgawi, pimpin kami ya Tuhan, karena Engkau telah memanggil kami ke dalam terang-Mu yang ajaib, sehingga kami hidup di dalam pembenaran Tuhan. Setiap waktu, setiap saat kami dikuduskan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kembali baik yang ada di rumah-rumah ataupun di mana mereka berada. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Buat para pemenang di tahun paradigma yang baru ini. Pak Niko menyampaikan tentang tahun paradigma yang baru. Bagaimanakah tahun 2022? Banyak dari kita pasti bertanya-tanya, apakah akan menjadi lebih baik atau tidak? Mari kita lihat firman Tuhan mengenai hal ini. Di sini saudara terkasih dalam Tuhan, kita buka Alkitab kita, Tatapan 3:22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, besar kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya tahun 2022 akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Katakan amin. Bagaimanakah untuk kita harus menjadi lebih baik di tahun 2022? Jelas, yang penting kita harus andalkan Tuhan. Katakan andalkan Tuhan. Artinya apa andalkan Tuhan? Artinya kita harus hidup berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada ilah-ilah lain. Jangan berharap kepada apa yang dunia berikan. Tetapi kita terus berharap kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya untuk tahun-tahun ke depan. Dan kita percaya ada sesuatu hal yang besar yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ratapan 3 ayat 24 mengatakan, Tuhan adalah bagianku. Perhatikan saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Untuk itu kita harus benar-benar berharap kepada Tuhan. Apa yang terjadi ketika berharap kepada Tuhan? Ini penting kita ketahui. Apa yang akan terjadi kalau kita berharap kepada Tuhan? Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru kepada kita semua. Diibaratkan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita berlari dan tidak menjadi lesu, kita berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu kita dapatkan di Yesaya 40 ayat 30. Tentang berharap kepada Tuhan, saudara adalah jemaat Tuhan, amin. Saudara semua adalah jemaat Tuhan, bukan jemaat manusia. Jemaat Tuhan berarti saudara adalah anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan berdasarkan kasih karunia. Pasti berharap kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang berharap kepada Tuhan pasti hidupnya tenang dan penuh dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan atas kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Sekali lagi, dan tetap kuat di musim apapun juga. Orang yang taat pasti mengandalkan Tuhan. Perhatikan saudara terkasih dalam Tuhan. Orang yang taat pasti mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Dan Tuhan akan andalkan saudara. Artinya Tuhan juga akan memakai saudara di Pentakosta ketiga ini.
sebagai alat kerajaan Tuhan. Tapi kalau orang yang andalkan kekuatan sendiri, jelas orang itu nggak taat kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berkata, andalkan aku, andalkan Tuhan. Jadi kita harus taat benar-benar mengandalkan Tuhan. Karena kekuatan kita tidak seberapa, tetapi kekuatan Tuhan itu luar biasa. Kita baca di Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya saksikan sedikit tentang bagaimana saya memang hobinya menanam pohon, yaitu pohon buah-buahan. Pohon buah-buahan otomatis akan membuahkan buah-buah yang bermanfaat, tetapi bukan bunga-bungahan atau rumput-rumputan, tetapi buah-buahan. Saya bedakan, saudara terkasih, setiap pohon yang kurang disirami air atau kurang asupan air dalam pohon itu akan layu dan mati. Tetapi saya bedakan pohon-pohon yang di sebelahnya dan lain, dengan cukup disirami, dengan cukup asupan dari air, pohon itu akan berbuah lebat, arti kata berdaun hijau, dan akarnya merambat ke pinggir-pinggir di mana ada air yang banyak. Begitu juga pohon yang akarnya merambat ke batang air, pastilah pohon itu tumbuh subur. Bicara kalau roh kita mau tetap hidup, harus disirami benih firman. Amin. Karena roh kita perlu makan. Begitu juga jiwa dan tubuh kita itu perlu makan. Saudara terkasih, ayat emas di tahun paradigma yang baru ini terambil dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 21 dan Filipi 3 ayat 13 dan 14. Mungkin kita semua sudah tahu tentang ayat ini, dan ini terus dikumandangkan sampai bulan Desember nanti, dan kita akan mendapat sesuatu yang baru lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan melalui Yesaya 43 ayat 18-21 bahwa dulu Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir lewat Laut Merah. Namun Dia akan menyelamatkan bangsa Israel dari Babel tidak menggunakan cara tersebut, melainkan dengan cara yang baru, yaitu membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Inilah yang dimaksud dengan paradigma yang baru. Terlihat sepertinya mustahil dan tidak masuk akal. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Kita baca Yesaya 43 18-21. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat 20, kita baca bersama-sama saudara terkasih. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Perhatikan, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, dan memberitakan kemasyhuranku. Jadi secara rohani saudara terkasih, Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang dalam kekeringan rohani. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan. Bahkan orang-orang berdosa akan bertobat. Amin. Tuhan akan membuat air memancar. Artinya, yaitu air kehidupan di dalam diri manusia masing-masing di tahun paradigma yang baru ini. Inilah namanya penuaian jiwa secara besar-besaran, maupun air kehidupan bagi orang yang belum mengalami lahir baru, yaitu pencurahan Roh Kudus melalui Pentakosta ketiga ini. Kita percaya, katakan Pentakosta ketiga, katakan Pentakosta ketiga. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Inilah tujuan Tuhan. Padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Saudara, coba kita renungkan, apakah Tuhan fokus kepada kemegahan dunia ini? Katakan tidak. Tuhan pernah ditawarkan oleh iblis,
tentang kemegahan dunia ini. Iblis berkata, asal engkau sujud menyembah aku, menyembah iblis, maka dunia akan diberikan. Itu terdapat di Matius 4 ayat 8 dan 9. Membangun dunia ini perkara duniawi. Mana mungkin Tuhan membangun dunia ini, karena ini hal-hal yang tentang duniawi. Tetapi kita percaya apapun yang dibutuhkan manusia di dunia ini, Tuhan akan sediakan. Tetapi fokus Tuhan bukan perkara-perkara di bumi, tapi tentang perkara-perkara hal-hal yang baik di surga. Kita baca di 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi apakah Tuhan lebih fokus kepada gerejanya sebagai tubuh Kristus? Ya, jelas Tuhan lebih fokus kepada gerejanya, yaitu manusia kita semua, sebagai mempelai wanita. Jadi sebenarnya Tuhan sedang fokus dengan gerejanya di tahun paradigma yang baru ini, bukan fokus kepada apa yang akan dibuat di dalam dunia ini. Supaya mengapa? Supaya umatnya memasyurkan namanya. Sewaktu Tuhan ditinggikan, kita percaya, maka Tuhan akan menarik banyak jiwa-jiwa. Artinya, kita pun harus fokus kepada Tuhan. Caranya, terus kumandangkan Pentakosta ketiga yang disampaikan oleh gembala pembina kita. Saat sekarang, sarana yang paling efektif adalah salah satu, melalui APT. Sebelumnya saya sampaikan saudara terkasih, kita percaya kita semua boleh mengikuti APT di mana di situ ada pujian dan penyembahan untuk supaya kita lebih lagi ada intim dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan setiap hari. Hal ini sudah saya sampaikan berulang-ulang tentang APT ini. Semua kita jemaat dihimbau ikuti APT. Jadi kita bisa bersama-sama untuk memuji, menyembah Tuhan setiap hari dan setiap saat. Melalui APT, amanat agung harus disampaikan. Amin. Harus disampaikan ke ujung-ujung bumi. Kita percaya Tuhan tetap menyertai kita sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi pertanyaan, tugas siapakah untuk menuai jiwa-jiwa ini? Jelas saudara, tugas kita semua. Katakan tugas kita semua. Hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, begitu juga jemaat Tuhan, kita bersama-sama menuai di Pentakosta ketiga ini. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus introspeksi perkembangan kerohanian kita, saudara. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita semua harus introspeksi perkembangan kerohanian kita dan pertumbuhan gereja. Seandainya pertumbuhan sifatnya hanya bertambah, tapi itu namanya bukan penuaian. Perhatikan saudara, kalau kita menuai padi yang sudah menguning, taruhlah lahannya mungkin 2 hektar atau 3 hektar. Paling sedikit kira-kira membutuhkan 30 orang. Dari pagi sampai sore harus selesai, atau paling lambat besoknya. Karena waktunya singkat. Mengapa? Karena seandainya ditunda, padi itu akan jatuh dan membusuk. Pandanglah ke sekelilingmu, kita percaya ladang telah menguning dan siap untuk dituai. Ini berbicara tentang jiwa-jiwa. Jadi bukan kita sepertinya mengambil buah kelapa. Kita naik ke pohon kelapa dan kita mengambil kelapa. Itu kita memang menuai saudara. Tetapi menuai paling-paling kalau kelapa yang tua kita ambil 1 atau 2. Mungkin besoknya atau lusanya kita ambil lagi. Itu namanya suatu tuaian yang bukan tuaian yang besar. Tetapi adalah pertambahan. Mungkin di lumbung kita ada lumbung kelapa dan lain sebagainya, kita bisa menumpukannya, tapi itu sangat lambat dan lambat sekali. Atau tunggu buah durian jatuh satu persatu dari pohonnya, itu namanya juga bukan penuaian. Nah, kalau kita bercerita tentang ini, orang yang dibaptis bukan lagi 5, 10, 15 dalam setiap hari, tapi yang terima Tuhan itu setiap hari ribuan orang. Katakan ribuan orang. Ini yang namanya pencurahan Roh Kudus dan penuaian besar terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita bisa melihat gambar ini, di mana peristiwa Azusa
tahun 1906, di mana penuaian itu terjadi secara besar-besaran, saudara, di mana 50 negara bagian dari Amerika berduyun-duyun mereka datang ke Los Angeles, Azusa. Mereka dibaptis selama hampir 3 tahun, saudara, 3,5 tahun. Untuk itu kita lihat penuaian secara besar-besaran. Kita bisa baca di surat-surat kabar dan lain sebagainya, di mana di situ terjadi penuaian begitu banyaknya yang terima Tuhan Yesus. Itulah pencurahan Roh Kudus yang terbesar. Tetapi kita percaya Pentakosta ketiga akan lebih dahsyat lagi daripada Pentakosta yang sebelumnya. Saudara dan saya pasti menyadari yang sudah hampir 2 tahun ini banyak orang-orang yang sedang mengalami kekeringan rohani. Penyebabnya, pertama pandemi, sehingga orang-orang larut di zona yang nyaman. Kalau orang sudah masuk ke zona yang nyaman, saudara terkasih dalam Tuhan, dia kerasan tinggal di tempat yang nyaman, namanya sifat manusia. Tetapi kita percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Kita bangkit dan bangkitkan roh kita, sehingga roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Maka saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan, Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Belumkah kamu mengetahuinya? Secara rohani maupun secara jasmani. Mungkin saat ini kita mengalami masalah dalam pelayanan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam keluarga, ekonomi, atau sakit penyakit. Tuhan mau menolong kita semua dengan cara yang baru, yaitu mungkin sesuatu yang tidak masuk akal, namun hal itulah yang Tuhan kehendaki dan itulah yang Tuhan berikan. Kita ditolong karena kita adalah umat Tuhan. Amin. Kita ditolong oleh Bapa kita karena kita adalah umat Tuhan. Bapa kita adalah yang mengetahui kebutuhan keperluan kita. Bapa kita mengetahui setiap problem dan kehidupan kita. Kita ditolong karena kita kembali adalah umat Tuhan. Dan sebagai umat Tuhan, kita harus masyurkan namanya. Katakan, kita harus masyurkan namanya. Di tahun paradigma baru ini, kita masyurkan nama Tuhan. Kita masyurkan nama Tuhan. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, kita terus andalkan Tuhan. Kita jangan kehilangan, pertama saya sampaikan, jangan sampai kehilangan kasih mula-mula. Amin. Jadi kita terus andalkan Tuhan. Sekali lagi, orang yang berharap dan andalkan Tuhan tidak akan kehilangan kasih mula-mula. Kasih mula-mula akan terus melekat kepada orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kembali kita masyurkan namanya di setiap waktu kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita harus ingat perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Dari itu kita harus menerimanya dengan benar. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita berdoa. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kedua kali. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Jadi setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melihat betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita semua mengadakan kembali pemberesan, sehingga suatu kita menerima tubuh dan darah Tuhan, kita layak menerimanya. Saudara terkasih, ingat karya yang terbesar dalam kehidupan kita, yaitu menerima keselamatan yang dari Tuhan dengan darahnya yang tercurah di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Darahnya menyembuhkan, darahnya menyucikan, darahnya menguduskan, darahnya membenarkan. Kembali kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, di mana pada hari ini kembali kami boleh bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kami masih diberi kesempatan. Kami yang ada di gedung ini ya Tuhan, maupun kami yang ada di rumah-rumah. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, mengambil roti.
Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita angkat roti kita tinggi-tinggi di atas kepala, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita angkat cawan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oraba sandata kasih karaba shandara bala 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 bala. Inapa sandara bala 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 bala. Syiara bataka masih kapaya raba shandara bala 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 bala. Kinapa si karaba shandara bala bala bala. Syiara bala bataka makase kere bataka kalaba se karamata karawaya yalaba sandara bala bala bala. Inna masih kabaya rabasyanda rabala bala 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 bala. Terima kasih Tuhan buat tubuhnya dan darah-Mu, di mana kami boleh bersatu dengan Engkau dan kami bersatu dengan sesama. Semua karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di mana pada saat sekarang ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, di mana anak-anak-Mu, di mana hamba-hamba-Mu mengalami pergumulan-pergumulan yang luar biasa. Tetapi ada kekuatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Engkau telah menuntun kami dengan firman-Mu. Kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dari itu kami hidup di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di mana anak-anak-Mu yang pada saat sekarang ya Tuhan, yang mengalami pandemi ini ya Tuhan, apapun kesulitan mereka pada saat sekarang, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu melepaskan berkat damai sejahtera Allah atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang ada di gedung ini maupun yang ada di rumah-rumah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, beri ketenangan dan kedamaian atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang, sehingga kehidupan mereka diberkati ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengatakan kami harus kembali kepada kasih mula-mula. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu melepaskan berkat dari surga turun atas setiap anak-anak-Mu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah kasih mula-mula itu kembali kepada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, sehingga setiap waktu, setiap saat mereka tetap mencintai Tuhan, mereka mengasihi Tuhan lebih daripada yang lainnya Tuhan. Kembalikanlah ya Bapa oleh belas kasihan Tuhan, kasih mula-mula itu atas kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dari itu ya Tuhan, Engkau mengajar kami pada hari ini untuk mengandalkan Tuhan. Maka seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat sekarang ya Tuhan, yang ada di rumah-rumah, mereka akan mengandalkan Tuhan. Maka mereka akan kuat seperti burung Raja Wali terbang tinggi ya Tuhan. Mereka akan tetap kuat dan terus naik di dalam nama Tuhan Yesus. Maka diberkatilah apa yang mereka lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Segala berkat yang turun dari surga, turun dalam nama Tuhan Yesus. Orabasanda takasi karabasanda rabalaba. Tuhan, Kau mengingatkan kami ya Tuhan untuk kami bersemangat sehingga roh kami menyala-nyala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, rohnya menyala-nyala, bangkit di dalam nama Tuhan Yesus, bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kekuatan besar, ada kekuatan ilahi turun atas setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat sekarang. Ada kekuatan yang datang dari Tuhan, karena kami percaya Tuhan, hadirat-Mu menguatkan, hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu menyembuhkan, oleh karena kasih karunia Tuhan yang limpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini.
Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Semua adalah karena kasih karunia. Semua karena adalah anugerah-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.